karena kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena beliau adalah seorang alumni UGM dari Sabtu. Ingin tahu siapa beliau? Kalau begitu, tanpa menunda lebih lama, mari kita sambut Bapak Joko Widodo. Pak, gimana kabarnya Pak? Oh baik. Jujur Pak, ini sangat bangga loh Pak kita bisa kedatangan seorang Bapak Jokowi. Pak Jokowi, kalau saya boleh jujur, Bapak adalah sosok pemimpin yang sangat saya kagumi. Apakah benar bahwa Bapak semasa kecil menjadi tukang ojek payung, kulit panggung? Benar sekali, itu ruang kerja. Itu tidak bisa Apa yang membuat Bapak begitu bersemangatnya untuk bersekolah, walaupun Bapak harus sambil bekerja? Oh itu karena memang saya itu punya cita-cita. Cita-cita saya itu memang saya ingin menjadi wali kota. Pak, dari kecil aja Bapak udah jadi pemimpin. Tapi saya pengen jadi wali kota itu bukan karena saya ingin menjadi pemimpin. Saya itu mau jadi wali kota itu sebenarnya karena sekedar saya nggak mau rumah saya itu kena gusur terus. Kalau bisa. Apakah memang benar bahwa Bapak dan keluarga Bapak rumahnya terkena gusur? Oh iya benar sekali itu sudah kebiasaan untuk keluarga kami. Bahkan sudah 3 kali rumah kami kena gusur. Apakah ada rasa malu atau minder dengan para tetangga? Oh itu sih. Tapi ya mau diapain lagi? Nah udah kena gusur ya. Oke Pak, lalu bagaimana Bapak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan Universitas Gajah Mada dalam jurusan di mana Pak? Oh iya, itu memang benar. Saya ini adalah alumni Universitas Gajah Mada di Fakultas Kehutanan. Jadi alhamdulillah waktu itu nilai saya itu tinggi, nilai saya itu bagus, jadi ya saya bisa saya. Jadi waktu itu saya itu mempelajari tentang pemanfaatan dan Selepas kuliah, Bapak tentunya akan meniti karir. Dimanakah Bapak meniti karir untuk pertama kali? Tapi tahan dulu Pak, kami akan sejenak tetap di Bincang-Bincang Manis. Afrika, iya. Ada yang baru nih. Apa? Pakai ini dulu ya. Udah siap? Udah. Nanti dingin loh. Ini dia es krim rasa orang. Jarum. Ini Oreo ice cream flavor rasa orange. Rasakan dinginnya. Diputar, dijilat, dicelupin. Hanya Oreo. Kembali lagi dengan kami di sini di Bincang-Bincang Manis bersama Bapak Joko Widodo. Jadi Pak, melanjut pertanyaan saya tadi, jadi di manakah Bapak pertama kali meniti karir setelah selesai kuliah? jadi dulu itu karena saya baru lulus dari kuliah ya, pastinya saya itu masih cari duit ya. Jadi saya itu saya waktu itu bekerja di sana, tapi itu enggak lama saya kerja di BUMN. Setelah itu saya mengundurkan diri dan saya membangun usaha saya sendiri. Bagaimana usaha yang Bapak kelola sudah sukses hingga sekarang? Ya waktu itu saya juga masih usaha kecil-kecilan ya. Cuma waktu itu saya bertemu dengan klien saya yang namanya Victor Robinet. Jadi dia itu yang membantu saya dari usaha saya yang kecil sampai saya sukses sekarang. Lalu apa hubungan makanan dan usaha
sama Bapak? Jadi waktu itu Pak, dia yang membawa saya keliling Eropa. Dan waktu itulah saya terbuka pikiran saya melihat Eropa, makanan kotanya yang bagus. Jadi waktu itulah saya itu ingin membuat Solo itu tata kotanya itu seperti Eropa. Lalu pada saat Bapak menjadi wali kota di kota Solo, perubahan apa saja kan yang Bapak lakukan oleh kota Solo sehingga kota Solo itu dijuluki Solo, the spirit of Java. Ya alhamdulillah ya, waktu itu saya berhasil merelokasi pedagang barang bekas di Taman Gajah. Di waktu itu juga saya berhasil untuk membuka lahan hijau dan mengajak para investor dari luar negeri untuk menanamkan saham mereka itu untuk lebih peduli dengan sarana publik. Setelah Bapak merubah kota Solo, Bapak kan mendapat sebuah penghargaan sebagai wali kota terbaik, yaitu di posisi ketiga di dunia. Adakah pesan dan pesan yang Bapak ingin sampaikan dengan penghargaan yang sudah Bapak dapatkan? Saya cuma bisa kasih. Jadi ya tanpa rakyat Solo itu tidak akan bisa saya sampaikan. Saya cuma bisa berterima kasih dan sebenarnya kalaupun saya berusaha, tapi kalau misalnya tanpa rakyat Solo yang membantu saya dan tanpa mimpi kami bersama membangun Solo untuk menjadi kota yang lebih baik, ya itu tidak terjadi. Jadi saya terima kasih banyak kepada rakyat Solo. Nah, Pak, dari tadi kita kan bicara tentang kemajuan kota Solo, Pak. Lalu perubahan apa Pak yang Bapak lakukan terhadap kota Jakarta? Untuk kota Jakarta tersendiri itu ya pastinya saya akan tetap melanjutkan program MRT kita. Itu insya Allah selesainya itu sekitar 2018. Lalu saya juga mau menambahkan infrastruktur kita untuk transportasi. Saya akan menambahkan Transjakarta kita untuk bisa lebih efisien, lebih baik, sehingga orang bisa pindah dari yang sebelumnya itu cuma naik kendaraan pribadi, sekarang lebih memilih naik kendaraan. Sebelum kita lanjut kepada narasumber yang kedua, saya ingin bertanya di luar tema nih Pak. Saya ingin bertanya bagaimanakah akhirnya Bapak bisa membina keluarga bersama Ibu Iriana? Oh, kalau itu ya karena kami saling cinta. Ya kami saling cinta, kami mau hidup bersama, kami mau membina keluarga kami sama-sama selalu ya. Pertanyaan terakhir nih Pak, adakah pesan-pesan untuk rakyat Jakarta? Untuk rakyat Jakarta, saya berpesan ya kita sebagai sesama warga Jakarta, marilah kita jaga kebersihan dari kota Jakarta yang kita cintai ini. Dan juga ayolah kita sama-sama memberantas korupsi ini, karena tanpa kerjasama seluruh rakyat Jakarta, biarpun cuma korupsi kecil, tapi itu yang berpotensi besar tuh jadi korupsi. Jadi marilah kita sama-sama jaga kota Jakarta menjadi kota yang lebih baik. Terima kasih Pak. Kita bisa lagi Pak. Oke. Setelah ini kami akan kedatangan tamu yang tidak kalah serunya dengan Bapak Jokowi. Tapi sebelum itu kami akan break sejenak, tetap di Bincang-Bincang Manis. Afrika, iya. Ada yang baru nih. Apa? Pakai ini dulu ya. Udah siap? Udah. Nanti dingin loh. Ini dia es krim rasa jarum. Ini Oreo ice cream flavor rasa orange. Rasakan dinginnya. Diputar, dijilat, dicelupin.
akhirnya bincang-bincang manis bisa kedatangan tamu seperti seorang Bapak Joko Widodo, sosok pemimpin yang sangat saya idolakan. Tapi jangan salah, narasumber yang kedua ini nggak asli dan asik loh. Beliau adalah alumni Universitas Trisakti dan pernah menjabat sebagai Kita pertama kali ini beda jauh beda dengan Pak karir dengan Pak Jokowi. Tentu saja kalau kita sambut Bapak Presiden. Kanan dong. Kanan. Sore Pak. Jangan di sini, jangan di sini. Jangan di sini. Itu merah. Apa kabar Pak Ahok? Senang bisa berbincang-bincang dengan Bapak di acara Bapak. Baik. Terima kasih juga telah mengundang saya tamu di acara ini. Sama-sama Pak, harusnya kita yang berterima kasih kepada Bapak sudah mau datang acara ini sehingga nanti malam setingkat Pak. Oh iya, Bapak waktu kecil apa memang benar kalau Bapak itu senang bekerja di bagian pertambangan? Kalau itu iya emang. Karena saya waktu kecil itu ingin sekali menonton orang tua saya Kaget bukan berhenti. kaget. Dan karena saya anak pertama, saya juga harus lebih mengalah kepada diri saya dan lebih memberi perhatian kepada mereka. Apakah Bapak mengikuti proses saya itu? Oh tidak. Waktu itu pada saat ini saya ingin melanjutkan ke sekolah menengah atas, orang tua saya menganjurkan untuk saya pindah ke Jakarta. Kalau seperti itu ya saya tetap pulang. Pada saat Bapak lulus SMA, apakah Bapak memang ingin melanjutkan perkuliahan di jurusan teknik geologi? Oh iya, pada saat itu saya memang ingin mengambil teknik geologi karena waktu saya kecil saya memang sudah suka sama bidang ini dan ingin bekerja di pusat tambang. Maka dari itu saya mengambil teknik geologi di Universitas Trisakti. Apakah setelah selesai kuliah Bapak langsung terjun di bidang politik? Sebenarnya awal saya itu saya ingin sekali menggeluti bidang pertambangan ya, karena pada kecil saya sudah emang kenal banget sama bidang pertambangan ini. Lalu bagaimana Bapak berpindah dari bidang pertambangan itu ke bidang politik? Awal mulanya itu saya mendirikan perusahaan tambang saya sendiri. Pada saat itu namanya PT Gerindra Eka Persada. Nah, pada tahun 1995 sampai 2004, saya bekerja sama dengan Korea dan mereka menyetujui itu dan kami membangun tim shelter. Dan setelah itulah saya mulai tertarik untuk bisa menggeluti bidang politik. Lalu pada saat Bapak mulai tertarik dengan bidang politik, apa yang Bapak lakukan? Tentunya saya ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan pada saat itu saya terpilih sebagai anggota DPR. Partai apakah yang mendukung Bapak untuk mencalonkan Bapak menjadi anggota legislatif? Waktu itu Partai PIB yang dijalankan oleh almarhum Syahrul. Pada tahun berapa Bapak terpilih sebagai Bupati Belitung dan dengan siapa Bapak menjadi pasangan? Waktu itu pada tahun 2005 saya dicalonkan dan saya dipasangkan oleh Bapak Karul Effendi. Waktu itu partainya Partai Nasional Banteng Kemerdekaan. Terus pada tanggal 11 Desember 2006 saya itu menulis surat pengunduran diri karena saya ingin menjadi calon gubernur. Adakah alasan tertentu mengapa Bapak mengubah haluan Bapak dari pertambangan menjadi politik? Sebenarnya saya terjun ke bidang politik itu saya ingin membangun kota Belitung. Ya walaupun pada saat itu banyak sekali masyarakat sana bilang kalau saya tidak bisa dipilih atau menjadi gubernur di sana. Tetapi kenapa Bapak terus bertahan di sini? Bapak itu padahal sudah banyak orang yang berkomentar bahwa Bapak tidak mungkin bisa terpilih menjadi gubernur. Karena ya kalau misalnya kita mimpi itu mau bagaimanapun kita harus mempertahankan. Karena sesuatu yang membanggakan sekali kalau misalnya kita bisa untuk mewujudkan mimpi. Saat Bapak memimpin Kabupaten Belitung ini, perubahan-perubahan apa saja yang Bapak lakukan sehingga almarhum Gus Dur menyatakan bahwa sudah melaksanakan kepemimpinannya yang bagus ketika memimpin Kabupaten Belitung Timur. Dengan perubahan-perubahan apa saja
saya memasuki KKN, mengubah tata kota, dan tentunya saya ingin di bidang pariwisata itu meningkatkan tempat-tempat atau objek-objek wisata di Belitung, sehingga turis itu tertarik untuk menjadikan Belitung itu sebagai tempat favorit mereka untuk dikunjungi. Iya Pak, Bapak Ahok sudah memang terbukti memimpin Belitung dengan baik Pak. Tapi yang Bapak buatkan ada resiko-resiko. Kalau cara memimpin Bapak secara tegas. Kalau ditanya takut atau tidak takut, ya saya tidak takut. Karena walau bagaimanapun orang itu pasti akan meninggalkan. Semua itu ya saya tergantung terserah Tuhan aja kan. Mana yang Tapi bagaimana dengan keluarga Bapak? ya masalahnya untuk siapa? Kalau misalnya mereka punya masalah ya sama saya menghadapinya. Jangan ganggu keluarga saya. Kalau ada masalah sama saya berada. Apakah rencana Bapak untuk memajukan kota Jakarta Pak? Kalau untuk sekarang saya merencanakan bagaimana PNS itu pergi kantor itu tidak menggunakan kendaraan pribadi, dan saya sudah mengajukannya kepada Pak Jokowi dan beliau sudah menyetujui. Pertanyaan saya agak keluar dari topik. Apakah Bapak akan maju sebagai wakil presiden pada pemilihan pemilu 2014 nanti yang nantinya akan dapat dilaksanakan oleh Bapak Joko Widodo yang nanti beliau akan menjadi presiden? Ya, intinya saya hanya menjalankan tugas saya sekarang. Masalah cawapres atau dipasangkan oleh Pak Jokowi itu ya biarkan aja lah saya dan Pak Jokowi itu melaksanakan tugas semaksimal mungkin. Tapi bagaimana jika Bapak Jokowi tetap mencalonkan diri sebagai presiden? Apakah nantinya Bapak akan menggantikan beliau? Lihat saja nanti ya. Pokoknya biarkanlah saya sama Pak Jokowi ini bekerja semaksimal mungkin. Bagaimana ini kota Jakarta lebih jadi bagus dan jauh dari KKN. Pertanyaan terakhir Pak, apa pesan-pesan Bapak terhadap rakyat Jakarta Pak? Kalau pesan saya itu saya cuma ingin mengingatkan masyarakat Jakarta itu adalah saling mengingatkan bagaimana Jakarta ini bisa jadi lebih bagus, lebih baik, dan kedepannya itu korupsi KKN itu juga nggak ada lagi. Ya saling mengingatkan aja antara satu sama lain. Kalau begitu Pak Ahok, terima kasih atas kedatangannya di acara ini. Sampai semoga kita bertemu di lain. Ya, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Saya Rian. Saya Ola, Saya Nanda. kami undur diri. Sampai jumpa minggu depan.